Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran IPS. Nah, hari ini anak-anak ibu semua udah pada siap belum menerima pelajaran? Udah pasti siap ya. Udah pada sarapan kan? Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan poin ketiga dan poin keempat, yaitu mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kemudian poin keempatnya mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Nah, oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, langsung saja. Yang pertama itu potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Nah, apa saja potensi yang dimiliki Indonesia? Potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam sendiri itu adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Jadi, sumber daya alam itu yaitu semua bahan yang ada di alam yang ditemukan manusia dan dapat dipakai untuk kepentingan hidup manusia itu sendiri. Nah, bahan tersebut itu dapat berupa benda mati ataupun benda hidup yang ada di bumi atau di wilayahnya. Nah, sumber daya itu dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia sendiri. Nah, contohnya misalnya ada air, tanah, udara, batuan, hutan, dan bahan tambang. Nah, itu salah satu bentuk dari sumber daya alam. Nah, karena banyaknya sumber daya alam di Indonesia, jadi hanya kita membahasnya sumber daya berupa hutan dan tambang ya. Oke, yang pertama itu potensi sumber daya hutan. Nah, hutan di Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 52,3% dari wilayah luas Indonesia. Masya Allah ya, setengahnya sangat luas berarti ya. Nah, hutan di Indonesia sendiri itu masih banyak dijumpai di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, dan di Sumatera. Nah, di Jawa sendiri itu luas hutannya sudah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi lahan, yaitu untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Nah, potensi sumber daya hutan sendiri di Indonesia itu sangat banyak ya. Itu bisa dihasilkan dari buah-buahan, obat-obatan. Nah, tapi yang lebih dikenal atau lebih nilai ekonomisnya lebih tinggi itu sumber kayu. Di Indonesia sendiri itu terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, apa aja tuh jenis-jenis kayunya? Nah, ada 5 ya. Ada kayu keruing, meranti, agatis, kemudian ada kayu jati, rotan, kayu cendana, dan kayu rasa mala serta akasia. Nah,
hutan sendiri ini memiliki manfaat atau fungsi bagi Indonesia. Yang pertama itu dapat menyimpan air hujan. Nah, air hujan ini kemudian mengalir ke sungai-sungai dan danau-danau sehingga pada musim kemarau itu daerah yang dekat dengan aliran air sungai atau danau itu tidak mengalami kekeringan. Kemudian yang kedua itu tempat hidup bagi flora dan fauna. Nah, ada juga mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Jadi hutan kita itu bisa mencegah terjadinya erosi sehingga tidak gampang longsor. Kemudian yang keempat itu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Nah, sehingga suhu lingkungan kita itu tidak terlalu panas. Yang kelima itu sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar hutan. Oke, selanjutnya itu potensi sumber daya tambang. Nah, Indonesia sendiri itu merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Masya Allah ya, sangat banyak dan sangat kaya negara kita ini. Nah, di sini dapat dilihat ya petanya itu mengenai sebaran potensi sumber daya tambang di Indonesia. Sangat banyak ya. Di Sumatera juga banyak tuh. Nah, apa saja sumber daya tambang kita itu? Yang pertama ada minyak bumi dan gas. Nah, minyak bumi dan gas itu merupakan sumber energi utama yang banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, daerah mana saja yang merupakan penghasil minyak bumi di Indonesia? Itu ada di daerah Sumatera, di Aceh, di Riau, di Sumatera Selatan. Nah, itu di Jawa juga ada di Jawa Barat, Jawa Timur, di Cilacap, Jawa Tengah. Nah, di Kalimantan juga banyak, ada di Kalimantan Timur, di Kalimantan Selatan. Kemudian di Maluku, yaitu daerah penghasilnya di Pulau Seram dan Tenggara. Kemudian di Papua, Klamono, Sorong, dan Babo. Nah, oke, lanjut. Yang kedua itu hasil tambang selanjutnya itu batu bara. Nah, batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Nah, unsur dari batu bara ini sendiri adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, batu bara ini sering dijumpai di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Kalau di Kalimantan itu biasanya di Kalimantan Timur, di daerah lembah Sungai Berau dan Samarinda. Kalau di Sumatera Barat, daerah Ombilin dan Sawah Lunto. Kalau di Sumatera Selatan, di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Oke. Selanjutnya, minyak bumi, gas, dan batu bara ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, jadi dia bakalan habis ya kalau misalnya kita ambil terus, kita ekspos terus sumber daya alam kita itu. Nah, itu bakalan habis. Nah, cara kita agar tidak cepat habis itu hal-hal yang dapat kita lakukan seperti mematikan lampu ketika keluar dari kamar mandi ataupun mau keluar rumah itu
harus mematikan lampu, kemudian mematikan komputer jika selesai digunakan, kemudian mematikan televisi kalau misalnya tidak selesai menonton atau tidak ingin menonton, kemudian menggunakan lampu yang rendah voltasenya pada waktu tidur atau matiin aja lampunya pas waktu tidur. Kemudian menggunakan kendaraan umum ketika pergi ke sekolah dan membiasakan diri berjalan kaki atau naik sepeda ketika bepergian ke tempat yang dekat jaraknya. Oke. Yang ketiga itu potensi sumber daya tambang. Yang ketiga ada bauksit. Nah, apa itu bauksit? Bauksit itu yaitu sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Nah, bauksit ini biasa digunakan untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Nah, sebagian dari hasil pertambangan bauksit itu dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagiannya lagi itu diekspor ke luar negeri. Nah, bauksit sendiri ini biasanya ditemukan di Kepulauan Riau atau Pulau Bintan dan di Kalimantan Barat, daerah Singkawang. Kemudian yang keempat itu pasir besi. Nah, pasir besi merupakan pasir tapi dia ada kandungan besinya. Dia jadinya nanti kayak magnet gitu. Nah, itu tuh biasa dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Biasanya pasir besi ini ditemukan di Cilacap, di Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak atau di Lampung, kemudian di Pegunungan Verbeek, Sulawesi Selatan, dan di Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Oke, yang terakhir itu emas. Nah, emas ini sendiri biasa dimanfaatkan untuk perhiasan. Anak-anak sendiri udah tahu kan seperti apa bentuk emas itu. Nah, emas ini sendiri itu tambang emasnya di Indonesia itu ada di Papua, yaitu PT Freeport Timika. Kemudian di Kalimantan Barat, di Nanggro Aceh Darussalam, kemudian di Sulawesi Utara, dan di Riau dan di Bengkulu. Nah, anak-anak, ini contoh dari potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, kalau ini nah, ini seperti ini batu bara itu ya. Nah, hitam. Nah, kalau ini merupakan gambar bauksit. Seperti ini gambar bauksit. Nah, ini bauksit. Dia berasal dari pegunungan. Nih, ada orang yang ngambilnya. Nah, seperti ini ya. Orang yang nambang bauksitnya itu. Kemudian, nah ini adalah pasir besi. Nih, kayak magnet ya. Pasirnya itu kayak magnet gitu. Nah, berasal dari pegunungan ini. Ini pegunungan di Kudus, di Jawa. Nah, oke, tadi Ibu telah menjelaskan mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke potensi kemaritiman Indonesia. Nah, luas laut Indonesia ini mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Nah, tadi kita kan sudah masuk ke pembelajaran mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, Indonesia sendiri juga memiliki potensi sumber daya laut yang tidak kalah banyaknya. Nah,
kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut ini yaitu ada berupa mangrove, terumbu karang, dan hasil perikanan. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai hasil perikanan. Nah, Laut Indonesia itu memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per hari. Nah, maksud dari potensi lestari yaitu potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Nah, di Indonesia sendiri itu biasanya ikan yang ditangkap itu ikan pelagis kecil. Nah, ikan pelagis kecil itu kayak ikan cakalang, ikan tuna, nah kayak gitu. Kalau di wilayah Indonesia sendiri itu Laut Indonesia sendiri itu sering banyak terjadi illegal fishing. Maksudnya penangkapan ikan oleh negara lain, artinya praktek pencurian ikan. Nah, praktek pencurian ikan ini biasanya terjadi di Laut Arafuru, Papua. Nah, berarti Masya Allah ya, sangat kaya sekali Laut Arafuru di Papua itu ya. Sering dimaling ikannya sama negara-negara yang lain. Kemudian hutan mangrove. Nah, selain ikan, kekayaan Laut Indonesia juga ada di wilayah-wilayah pesisirnya, seperti hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Nah, fungsi dari hutan mangrove ini sendiri yaitu sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia. Nah, fungsinya ada ekologis dan ekonomis. Kalau untuk ekologis, mangrove ini sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, sehingga banyak fauna yang ada di mangrove tersebut. Kemudian ada fungsi ekologis. Nah, fungsi ekologis ini berfungsi untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Oke, lanjut. Hutan mangrove di Indonesia sendiri itu ada di Pulau Papua, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kemudian sumber daya kemaritiman selanjutnya yaitu ada terumbu karang. Nah, terumbu karang ini yaitu terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Nah, Indonesia sendiri ini merupakan memiliki terumbu karang yang cukup banyak. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Jadi 18% dari seluruh dunia itu ada di Indonesia. Nah, kenapa sangat banyak di Indonesia? Karena terumbu karang ini dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan air laut antara 21 derajat sampai 29 derajat. Nah, pada suhu lebih besar atau lebih kecil dari 21 sampai 29 derajat itu terumbu karang nggak mau tumbuh tuh. Nah, karena Indonesia ini berada di daerah yang tropis dan suhu perairannya itu hangat, maka terumbu karang dapat ditemukan di Indonesia.
Oke, lanjut kita masuk ke poin tentang dinamika kependudukan Indonesia. Nah, apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Oke, yang pertama itu jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk Indonesia ini sangat banyak ya. Berdasarkan data dunia tahun 2015 itu Indonesia berada pada peringkat keempat dunia jumlah penduduk terbanyak di dunia. Nah, ini ya. Yang pertama itu ada Cina, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Tahun 2015 ini sumbernya. Kita itu peringkat keempat terbesar penduduk dunia. Nah, yang kedua itu persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Nah, apakah penduduk tersebut merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduknya. Misalnya, kalau di Indonesia sendiri itu kepadatan penduduknya sangat tinggi di Jawa. Nah, ini merupakan peta persebaran penduduk kepadatan penduduk Indonesia di tahun 2016. Nah, ini yang warna ungu ini di Jawa lebih dari 1000. Kemudian daerah Bali dan ke Jawa Timur ke sininya ya, itu warna ungu muda 500 sampai 1000. Kemudian yang warna pink itu tersebar di daerah Kepulauan Maluku, ada yang di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Nah, yang warna biru ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, di Sumatera. Yang hijau itu di Kalimantan, di Sulawesi. Kemudian yang orange itu yang paling sedikit, kurang dari 30, itu berada di Kalimantan dan di daerah Papua. Itu peta persebaran penduduk ya, yang paling padat itu berada di Jawa. Selanjutnya, komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Nah, ini yang dibahasnya mengenai komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Oke, kita langsung ke pertumbuhan dan kualitas penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, pertumbuhan penduduk yang cepat ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama itu tingginya angka pengangguran. Kemudian yang kedua, persebaran penduduknya tidak merata. Kemudian komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif, sehingga menjadi beban ketergantungan bagi negara sendiri. Kemudian yang keempat ada arus urbanisasi tinggi sehingga kotanya itu padat daripada di desa. Kemudian menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, langsung ya di poin kelima itu mengenai keragaman etnik dan budaya. Suku bangsa itu sering juga disebut dengan etnik. Jadi kalau misalnya etnik itu udah pasti mengenai suku bangsa di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu menurut BPS, Badan Pusat Statistik,
terdapat 1128 suku bangsa. Masya Allah ya, sangat banyak suku bangsa di Indonesia itu sendiri. Nah, keberagaman suku bangsa di Indonesia ini membuat Indonesia sendiri kaya akan budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Nah, adapun keberagamannya itu dapat dilihat dari rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerah. Berbeda-beda ya setiap daerah itu. Misalnya di Nangro Aceh Darussalam rumah adatnya dinamakan Krong Bade. Terus di Jogja namanya rumah Joglo. Di Sumatera Barat namanya rumah Gadang. Di Bali ada rumah adat Gapura Candi Bentar. Banyak ya, macam-macam ya. Nah, kemudian pakaian adatnya juga ada pakaian adat tradisional. Kalau yang digambar itu pakaian adat tradisional Biliu dan Makuta dari Sulawesi Tengah. Nah, yang di sebelahnya yang B itu pakaian adat tradisional Ngambe dari Gorontalo. Nah, untuk tarian daerahnya sendiri itu beda-beda juga. Tariannya ini sendiri juga punya ciri khas masing-masing, biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalam tarian tersebut. Nah, ini ada beberapa gambar dari pakaian adat Aceh. Pakaian adatnya seperti ini ya. Kemudian ada tari sedati, kemudian rumah adatnya seperti ini. Alat tradisionalnya rencong. Kemudian ini ada Maluku. Pakaian adatnya dapat dilihat sendiri ya. Namanya tari lenso. Kalau rumah adatnya rumah Bayi Leo. Senjatanya parang salawaku. Kemudian dari Jawa Barat seperti ini pakaian tradisionalnya. Biasa. Nah, kemudian tari merak. Rumah adatnya Keraton Kesepuhan Cirebon. Kemudian senjata tradisionalnya namanya kujang. Ini dari Riau, pakaian adatnya seperti ini ya. Kemudian tarian tradisionalnya seperti ini. Rumah adatnya, senjatanya ini dari Sumatera Barat. Sumatera Barat seperti ini. Nih ada tari payung, rumah gadang, senjatanya karih. Pakaian adat Sulawesi seperti ini. Ini tariannya, rumah adatnya, alat tradisionalnya. Oke. Cukup sekian untuk materi hari ini. Ibu harap anak-anak semua bisa paham ya apa yang Ibu jelaskan. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan sedikit latihan untuk kalian ya. Nanti silahkan cek di classroomnya ya. Oke, Ibu akhiri materi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.